Salah satu tema di Super Sentai yang paling populer dan simpel adalah yang bertema hewan. Dan salah satu yang belakangan juga cukup populer merupakan Ranger dengan motif canine atau sejenis anjing. Karena sebenarnya Toei Company nggak pernah sembarangan dalam memilih jenis hewan seperti ini, di mana mengandung filosofi yang melekat dengan hewan tersebut. Misalnya filosofi tentang Lonely Wolf yang menggambarkan karakter penyendiri bagi Rangersnya itu sendiri. Karena hampir pasti bahwa setiap Ranger yang menggunakan motif serigala, anjing ataupun semacam itu biasanya memiliki sifat-sifat yang kurang bisa membaur dengan anggota Sentai lainnya. Walaupun tidak semuanya menggunakan karakteristik semacam itu, akan tetapi ini merupakan jenis hewan yang paling akrab dengan kehidupan manusia, atau paling tidak merupakan hewan yang mudah dikenali secara wujud. Namun diperingatkan pula bahwa video ini tentu saja mengandung spoiler. Mau tahu siapa saja? Mari kita simak 10 Super Sentai yang bermotif anjing versi Tokuvex Indonesia. Ginga Yellow Seiju Sentai Gingaman. Mungkin ini juga bukan Sentai pertama yang memiliki mecha berjenis anjing atau serigala, sebab 4 tahun sebelumnya ada Ninja Blue yang berasal dari Ninja Sentai Kaku Ranger yang memiliki mecha berjenis serigala pertama di Super Sentai. Namun karena Saizo atau Ninja Blue ini tidak memiliki helmet yang berbentuk sesuai dengan mechanya tersebut, maka Ninja Biru ini tidak masuk hitungan. Bahkan uniknya, Hikaru sebagai Ginga Yellow menyebut mechanya sebagai Ginga Ferik, bukan Ginga Wolf. Dan ini agak membingungkan secara penamaan, sebab jika kamu mencari gambar atau data tentang hewan Maverick, maka yang muncul juga bukan serigala atau sejenis anjing. Akan tetapi kita abaikan saja dulu perihal itu, sebab Toei Company menyepakati bahwa Ginga Yellow dan Ginga Ferik adalah berjenis serigala yang bisa didengar melalui suara lolongannya. Namun jika kita lihat dari karakteristik, maka Ginga Yellow atau Hikaru ini sama sekali bukan tipikal Sentai yang penyendiri, seperti halnya filosofi Lonely Wolf tersebut, melainkan seorang kesatria suku Ginga yang kekanak-kanakan, ceroboh, pemalas, dan juga paling doyan makan dari siapapun. Namun salah satu filosofi serigala dalam hal ini adalah kecerdikan dan juga kelincahan bagi kesatria petir yang satu ini. Gao Silver, Yakuju Sentai Gao Ranger. Dan bicara soal Lonely Wolf, maka ini yang paling cocok untuk menyandang gelar itu, di mana Sukumaro Ogami merupakan kesatria dari peradaban zaman Heian yang selama ribuan tahun terperangkap dalam topeng terkutuk yang bernama Rocky, sehingga membuat kesatria Gao Ranger pada zaman itu terpaksa untuk menyegel dirinya karena kekuatan Rocky yang hampir tidak bisa dijinakan sama sekali. Dan pada era modern, Rocky terbangkit dan menjadi lawan yang menakutkan bagi para Gao Ranger, sampai akhirnya kutukan itu terlepas dan membuatnya kembali menjadi manusia, dan kemudian menjadi anggota ke-6 Gao Ranger dengan nama Gao Silver. Agaknya juga berbeda dengan anggota lainnya yang lebih kompak dan juga kooperatif, karena Sukumaro lebih suka menyendiri lantaran rasa bersalah dan sikap antisosialnya sendiri. Bahkan ia juga suka malu-malu jika harus bergaul dengan anggota Gao Ranger lainnya. Maka dari itu, ia lebih sering menghabiskan waktunya sendiri dan juga belajar menyesuaikan diri dengan peradaban manusia modern. Dan bicara soal serigala, meskipun ia memiliki mecha dengan motif semacam itu, akan tetapi ia juga punya jenis mecha dengan hewan lainnya, yakni Gao Alligator dan juga Gao Hammerhead, yang digabungkan menjadi Gao Hunter dengan kepala yang tetap berbentuk seperti serigala. Deka Master, Tokuso Sentai Deka Ranger. Nampaknya agak berbeda dengan Ranger lainnya yang sama sekali tidak bermotif hewan, kecuali Deka Swan yang muncul setelahnya, di mana komandan kepolisian intergalaksi ini merupakan alien dari planet Anubis yang seluruh ras planetnya adalah makhluk berbentuk anjing, namun juga berfisik seperti manusia. Dan pada pertengahan season, Doggy Kruger ini diam-diam memiliki henshin item yang disebut sebagai Master License yang dapat mengubahnya menjadi Deka Master, Extra Ranger yang berbentuk seperti anjing dengan angka 100 pada bagian armornya. Ini sebenarnya nggak terlalu kontradiktif dengan tema Deka Ranger, sebab kepolisian memang akrab sekali dengan hewan anjing pelacak. Bahkan logo Deka Ranger sendiri juga memiliki bentuk kepala anjing. Ditambah lagi, planet asal Doggy Kruger yang bernama Anubis tersebut diambil dari nama hewan dalam mitologi Mesir kuno. Serta dalam roll call-nya, Deka Master menganggap dirinya sebagai Jigoku no Banken, yang artinya adalah anjing penjaga neraka.
Itu merupakan referensi dari Kerberos yang merupakan hewan mitologi Yunani sebagai anjing penjaga dunia bawah. Namun secara filosofi karakter, Doggy Kruger atau akrab dipanggil Boss ini sama sekali bukan tipikal lonely wolf karena ia adalah jenis mentor yang baik, bijaksana, cerdas, dan juga sangat kooperatif. Dan pastinya, Deka Master adalah pemain pedang yang sangat handal dengan sebuah pedang serigala yang sangat powerful bernama D-Sword Vega. Wolzard, Maho Sentai, Magi Ranger, dan ini mungkin yang paling cocok dianggap sebagai anjing penjaga neraka, sebab Wolzard merupakan prajurit Inversia yang tangguh, bahkan yang paling pertama berhadapan langsung dengan para Magi Ranger, di mana ia diposisikan sebagai jenderal Inversia yang penyendiri dan selalu punya agenda rahasia dalam aksinya. Namun di sisi lain, Wolzard juga sangat menjunjung tinggi kehormatan, terutama dalam pertarungan 1 lawan 1, sehingga ia pantang sekali berbuat curang dalam aksinya, meskipun diposisikan sebagai seorang antagonis pada awalnya, namun terbongkar kemudian, di mana Wolzard merupakan seorang penyihir baik yang bernama Isamu Ozu, yang merupakan ayah kandung dari Ozu bersaudara atau Magi Ranger itu sendiri. Jadi sepanjang series, Wolzard juga berusaha untuk mencari jati dirinya sendiri, di samping misinya untuk bertarung secara terhormat. Jadi, ini benar-benar menggambarkan karakteristik serigala, yakni kegelapan, kecerdasan, dan juga kehormatan. Dan mendekati akhir season, Isamu berhasil kembali menjadi baik dengan persona baru yakni Wolzard Fire, di mana kostumnya tetap sama saja walaupun diwarnai ulang menjadi merah. Namun meskipun bermotif serigala, mecha milik Wolzard justru adalah kuda yang bernama Barikion yang dapat menggabungkan diri menjadi Wolkaiser. Sayangnya, Wolkaiser tidak pernah digunakan saat ia menjadi Wolzard Fire. Geki Violet, Juken Sentai Geki Ranger. Berbeda dengan trio Geki Ranger yang bermotif kucing besar dan juga bergaya kungfu ala Tiongkok, di mana Additional Ranger yang satu ini justru bermotif serigala dan mempunyai gaya bela diri Muay Thai yang berasal dari negeri Thailand. Di mana pada pertengahan season, Geki Ranger dikejutkan dengan munculnya manusia serigala yang bernama Go Fukami, yang tidak lain merupakan kakak kandung dari Retsu Fukami atau Geki Blue. Berbeda dengan gaya Geki Juken milik trio Geki Ranger, sebab Go menganggap kekuatannya sendiri sebagai Shigeki atau jurus Geki Juken liar, sehingga kekuatannya sangat susah sekali untuk dikendalikan dan membuatnya lebih sering menyendiri untuk menghindari potensi menyakiti orang lain yang dekat dengan dirinya. Ditambah lagi dengan sikap apatis, arogan, dan juga cynical, membuat Go lebih sering beraksi secara sendirian. Dan disitulah filosofi Lonely Wolf bagi Ranger yang satu ini. Dan bicara soal Ranger, Go kemudian berubah menjadi Geki Violet yang menggunakan perangkat berbeda bernama Gong Changer. Dengan gaya Muay Thai yang khas tersebutlah, Geki Violet bertarung nyaris sama sekali tanpa senjata atau tangan kosong. Satu-satunya senjata yang ia gunakan adalah Gong Changer itu sendiri sebagai power boost dan juga performing jurus-jurus tertentu. Go On Black Engine Sentai Go-Onger. Mungkin ini sama seperti Doggy Kruger, sebab Ranger hitam yang satu ini juga sama-sama bermotif anjing dan juga berkaitan dengan dunia kepolisian, di mana pada mulanya Gunpei Ishihara muncul secara misterius dan mengamati para Go-Onger dalam pertarungan mereka. Sampai kemudian ia menculik Bomper sang mentor karena ia merasa bahwa ia perlu untuk menjadi bagian dari Sentai tersebut. Lantaran Gunpei menganggap bahwa trio Go-Onger adalah sekumpulan anak-anak yang cuma berlaga sebagai pahlawan. Namun di satu sisi, Gunpei punya jiwa keadilan dan kepahlawanan yang sangat kuat. Lantaran ia adalah mantan petugas kepolisian, sehingga ia merasa perlu untuk memfungsikan dirinya lebih baik lagi jika ia menjadi Go On Black. Dan sebagai Go On Black itulah, Gunpei banyak menggunakan kemampuan penyelidikan ala detektif yang ia bekali semenjak bergabung dengan kepolisian. Dan oleh karena sikapnya yang serius itulah, ia banyak bercekcok dengan Sosuke atau Go On Red yang lebih kekanak-kanakan dan juga kurang serius dalam pandangan dirinya. Dan sesuai dengan motifnya, Go On Black berpartner dengan engine bernama Gunpert, yakni mecha berjenis anjing German Shepherd atau Herder, digabungkan dengan jenis mobil polisi tentunya. Ini agaknya berbeda dengan versi Power Rangers RPM, yakni Dylan atau Black Ranger, sebab dalam versi Amerika itu, motifnya diganti menjadi serigala, bahkan karakter Dylan dibuat menjadi penyendiri, sesuai dengan filosofi Lonely Wolf.
Zio the World Dobutsu Sentai Zyuohger. Dan bicara soal Black Ranger, Six Hero yang satu ini juga nampaknya terasosiasi dengan warna hitam dan juga hewan serigala. Walaupun sekali lagi masih ada sedikit perdebatan di kalangan fans terkait warna dari Six Ranger ini, dimana pada awalnya Misao Mondo adalah manusia biasa yang diculik oleh Genis dan diberikan kekuatan dari 3 Zyuman yang telah mereka culik, yakni badak, serigala, dan juga buaya, sehingga membuat pria tidak berdosa ini diperalat untuk menjadi ranger jahat bernama Zio the World. Dan meskipun motif ranger utamanya adalah badak, namun ia tetap bisa melakukan changing form atau dalam kasus ini disebut sebagai Yasekai-o untuk mengubahnya menjadi serigala dan juga buaya. Uniknya, ketika ia berubah menjadi mode serigala itulah warna yang digunakan adalah silver yang mirip sekali dengan Gao Silver yang tadi kita bahas. Namun lepas dari motifnya yang beraneka ragam, nyatanya Misao merupakan pria pemalu, pengecut, dan juga gampang berkecil hati. Terutama saat kutukan Master Genis telah lepas dari dirinya, sehingga meskipun ia adalah ranger jahat penyendiri dan juga bengis pada mulanya, Misao sama sekali bertolak belakang dengan sifat-sifat yang pernah melekat pada dirinya saat masih menjadi bawahan dari antagonisnya tadi. Okami Blue Uju Sentai Q Ranger hampir sama seperti Doggy Kruger, sebab Ranger biru ini adalah alien dari sebuah planet yang ras utamanya merupakan alien setengah serigala atau anjing, di mana Garu merupakan salah satu pejuang yang selamat dari invasi Jack Matter, dan karena itulah membuatnya menjadi karakter yang penyendiri dan tidak lagi percaya akan keadilan serta perjuangan, lantaran rasa trauma yang ia alami tersebut, sehingga filosofi Lonely Wolf ini masih cukup matching jika disandingkan dengan karakter yang satu ini. Meskipun telah terpilih oleh Okami Kyutama, namun benda magis tersebut tidak bersinar lantaran rasa trauma yang masih menghantui dirinya. Sampai Lucky dan kawan-kawan datang untuk mencari dan mengajaknya bergabung dengan tim. Akhirnya, Garu kemudian bisa punya keyakinan untuk bertarung lagi demi membalaskan dendamnya pada pihak antagonis tersebut. Dengan wujud Ranger yang disebut sebagai Okami Blue, ia bertarung dengan gaya serigala yang liar dan kemudian menjadi kawan akrab bagi Lucky atau Shishi Red. Namun lepas daripada itu, karakter Lonely Wolf tersebut nampaknya mulai menghilang seiring perkembangan seriesnya, karena Garu kemudian menjadi sosok yang lebih ceria, bahkan juga kadang menjadi objek lelucon pada seriesnya sendiri. Namun itu membuktikan bahwa meskipun ia adalah sosok pemarah dan penyendiri pada mulanya, namun Garu tetap punya pengembangan karakter yang jauh lebih baik dan kemudian bisa diandalkan dalam timnya. Inu Brother, Avataro Sentai Dawn Brothers. Mungkin dibanding semua yang kita bahas, Ranger yang satu ini adalah yang paling unik dan juga menarik. Tidak hanya karena wujudnya yang sangat kecil setinggi 1 meteran saja, namun juga secara karakter. Dimana meskipun bertubuh kecil saat berubah, Inu Brother atau Tsubasa Inuzuka ini adalah pria dewasa dengan tinggi normal. Bahkan jika tadi banyak Ranger polisi yang bermotif anjing, maka kali ini Inuzuka adalah buronan bagi polisi itu sendiri, lantaran ia dituduh telah membunuh kekasihnya yang bernama Natsumi Kuramochi yang tidak pernah ia lakukan sama sekali. Semua lantaran menjadi Dawn Brothers justru membawa kesialan dalam dirinya, sama seperti yang terjadi pada anggota lainnya, dan itu membuatnya berperilaku secara apatis, tidak kompak, dan juga lebih suka menyendiri. Karena ia lebih sering terpisah dari anggota tim lainnya, sehingga membuat anggota Dawn Brothers lainnya baru bisa mengetahui identitas Inu Brother jauh mendekati akhir season ini. Bahkan meskipun bermotif anjing, nyatanya Inuzuka tidak suka dengan wujud Rangernya tersebut. Terlihat dari bagaimana saat pertama kali muncul, bahkan ia juga lebih suka bertarung menggunakan avatar change dengan wujud Ranger yang berukuran normal. Jadi selain filosofi Lonely Wolf yang cocok disandingkan dengan dirinya, namun justru lebih banyak ironi yang terjadi pada karakteristik Tsubasa Inuzuka ini. Goju Wolf #1 Sentai Gojuger, dan yang terakhir sejauh ini datang dari Sentai terbaru di tahun ini, di mana ini pertama kalinya ada Red Ranger yang bermotif serigala, setidaknya dalam tim utama. Karena Walzat Fire juga sudah melakukan hal yang sama, meskipun ia bukan Red Ranger utama dalam tim Maji Ranger. Goju Wolf sendiri awalnya adalah seorang pria muda bernama Hoeru Tono, yakni seorang anak muda yang selalu dipecat dari pekerjaannya lantaran sikap yang tidak ramah dan serampangan
ketika bekerja. Bahkan ia juga selalu nunggak bayar uang kosan, sehingga membuat ibu kosnya jengkel dengan Hoeru karena ending-endingnya selalu menjadi pengangguran dan masih harus nyari kerja ke sana-sini. Bahkan karena ia bermotif serigala, Hoeru selalu menganggap siapapun yang bertentangan dengan dirinya adalah mangsa baginya, dan itu membuatnya lebih suka menyendiri, antisosial, dan tidak punya ambisi serta impian. Bahkan lebih unik lagi, Hoeru suka melolong seperti serigala ketika suasana hatinya sedang baik. Namun di sisi lain, ia adalah seorang pria yang baik hati, terutama pada anak-anak, serta selalu menepati janjinya pada siapapun, seperti yang bisa kita lihat pada episode pertama dan kedua, di mana ia rela membongkar celengan yang isinya tidak seberapa itu cuma demi membayar utang terhadap kawannya. Dan barangkali sepanjang series ini ke depannya, ia adalah karakter yang kurang bisa berbaur dengan sesama anggota Gojuger, bahkan juga masih suka nunggak bayar uang kos-kosan. Namun, disitulah karakter dan ceritanya akan terisi dengan baik. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.